Kader Banteng Ketaton Surabaya ngamuk. Banteng Ketaton hadir dan muncul ke permukaan untuk mengingatkan kembali perihal prinsip tentang hak demokrasi adalah asasi manusia. Halo, selamat siang kawan-kawan. Kembali bersama saya, Bang Alek. Saat ini saya berada di Kebun Bibit, Surabaya. Suasananya di sini hijau semua. Saya ditemani oleh seseorang yang hingga hari ini mungkin orang melihatnya biasa, tapi di balik biasa itu tersimpan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana perjalanan kehidupan beliau mulai masa mudanya hingga saat ini. Dan jangan salah, dikatakan beliau seorang pemberontak, tapi disampaikan bahwa beliau adalah seorang yang memberikan inspirasi, yang memberikan nasihat, saran, dan kebaikan-kebaikan beliau. Banyak orang yang merasakan. Dan jangan lupa, di balik yang biasa ini ternyata beliau juga sebagai seorang, dikatakan pendeta tidak mau, tapi dikatakan sebagai seorang yang memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Ya, beliau biasa dipanggil, kalau orang Jawa itu bilang bapak, tapi kalangan anak-anak muda beliau dipanggil sebagai Romo. Romo ini jane ya padha ae karo bapak ya. Ya, di sebelah kanan saya. Romo, selamat siang. Selamat siang Bang Alek. Iya. Ketemu lagi. Iya. Ketemu lagi. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, selalu sehat. Wah itu. Ngomong anak cucu mantu. Wes ngomong ngomong anak cucu mantu. Loh, mantunya malah Ngomong semuanya. Karena saya sebagai orang tua sangat sayang pada keluarga. Iya, iya. Terlebih lagi saya dari dulu kan hidup sendirian. Karena mantu itu lah yo anak. Iya, sama jadi saja. semua yang ada dalam lingkup kita yang berhubungan dengan anak kita juga anak-anak kita. Aku diajak bicara Bang Alek tuh rodo-rodo grogi. Mau ngomong apa iki? Apa grogi wong aku nggak apa-apa. Iya. Kecuali kalau toko yang so fenomenal itu lah baru sama grogi. Kalau kita ini kan sudah. Ya, seperti inilah keadaan kita. Yang penting kita ketemu, suasana sehat, dan ini yang penting Romo. Oke. Bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Adalah obat. Betul. Nah, Mas yo gak duit pokoknya hatinya seneng, itu kebahagiaan yang sangat mahal. Ada yang menyampaikan seperti itu. Selalu waras terus. Bahwa bahagia itu adalah obat. Walaupun sederhana, tapi bisa menciptakan suasana batin yang energinya sangat luar biasa. Nah, kembali lagi ini, Pak. Masa mudanya Romo dulu, yang saya dengar. Romo ini dulu waktu masa mudanya. Jangan salah. Beliau seorang bankir. Gimana, Pak? Bisa ceritakan? Saya dulu kerja di perbankan memang. Ada di Jalan Coklat, sampai sekarang masih ada. Dan namanya sekarang sudah dibeli oleh Singapura Bank. Namun satu hal, saya ini kan anak nakal Bang Alek. Dari 5 bersaudara saya paling nakal gitu loh. Padahal wajahnya Romo ini wajah menyejukkan kayak aku gini loh. Kenakalan saya ini kalau saya tidak cocok dengan suatu keputusan apapun, basicking misalnya, saya akan berontak. Nakal yang tanda kutip mau. Nakal tanda kutip. Nah, nakal kayak arek-arek itu mau yo. Dicolok bapak ibu gak malah nyedok malah melayu ado. Saya nakal seperti itu. Artinya walaupun saya dulu di perbankan sampai selesai, saya juga tetap terjun dalam dunia pergerakan. Saya selalu bergerak dan selalu saya akan membela orang kecil. Mau. Dunia perbankan, terus juga ikut di dalam dunia pergerakan. Iya. Nah, pergerakan yang bagaimana ini, Mo? Banyak hal. Saya juga mohon maaf, saya juga masuk dalam aktivitas di PDI Perjuangan.
Oh, partai mau ya? Partai. Hmm. Saya juga masuk ke setingkat LSM. LSM ya. Iya, Lembaga seperti Swadaya LSM ya. Masyarakatnya. Arek Surabaya Bergerak. Iya. Itu yang sekarang. Yang sekarang. Ini kan kita bicara yang masa lalu. Samudai Romo. Iya. Seorang bankir, tapi juga seorang yang beraktivitas di dunia pergerakan. Ya. Yang Ditambah lagi, pada masa itu nggak mudah untuk menjadi bagian daripada sebuah pergerakan. Betul. Ditambah lagi Bang Alek, saya ini jujur saya sebagai hamba Tuhan, tapi begitu saya kumpul dengan tim SIL dari BNNP, dengan Ray dan Dano itu ada suatu kesepakatan yang tidak tertulis. Wah, sebentar ojo buka kabel yang kita ini ngomongnya pasti dowo. Iya. Dowo tapi enak. Iya. Asik. Oke. Nah, ketika Romo menjadi seorang bangkit, ya, yang saya dengar Romo juga menjadi salah satu kepala cabang. Bener apa enggak itu? Saya saya bukan pimpinan cabang, tapi di HGE regional. Umum kepala umum. Kan di perbankan itu ada GE, ada operation, ada bisnis, ada KPR dan lain sebagainya. Saya ada di GE. Tapi posisinya di Pimpinan saya. bukan, maksud saya di kantor utamanya gitu. Kantor utama, kantor regional. Kantor regional ya. Iya. Waktu itu kantor regionalnya ada di Jalan Panglima Sudirman. Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu kawasan Elite. Pokoknya kalau ada nama Panglima Sudirman, ya itu pasti jalan Iya. utama. Nah, belum ketika Romo menjadi aktivis di dunia pergerakan ini, apa tidak ada benturan dalam arti kata dengan aktivitas Romo sebagai seorang bangkit? Saya betul-betul terjun tuh saya saat pensiun. Tapi sebelum pensiun tuh saya sudah terjun, tapi enggak all out seperti sekarang. Gitu. Begitu saya pensiun, saya terjun, saya gabung dengan SIL dari BNNP, saya terjun di jalanan, di tempat banyak hal lah. Saya sering keluar masuk tempat prostitusi. Oh, tidak mau. Beliau dari seorang bangkit, lalu aktivis juga di dalam dunia pergerakan. Setelah pensiun, pergerakannya lebih luas. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan Romo dipanggil? Teman-teman ini manggilnya Romo. Nah. Sejak kapan? Terus kenapa kok dipanggil Romo? Saat itu saya datang di beberapa kelompok teman-teman pecandu narkoba. Ada yang ganja, ada yang banyak lah, ada yang nyabu, nyedot begitu. Akhirnya dari Mas Re dan Mas Dano ini ngomong. Mas Re, Mas Dano itu orang mana? Orang BNNP. Oh, orang BNNP langsung. SIL, dari tim SIL yang ada di jalanan. Dia gini, mosok kita di tempat gini manggil Bapak Pak Pendeta, kan tidak enak. Oh. Akhirnya muncullah panggilan Romo. Kebetulan Re ini satu daerah dengan saya. Dari Pati, kalau Re asli Trangkil, saya asli Bulu Manis, Sekarjala. Jadi selisih satu pedukuhan. Kalau di sana kan pedukuhan, desa pedukuhan. Gitu. Di wilayah mana? Pati, Jawa Tengah. Oh, Pati, Jawa Sama Tengah. orang-orang Pati, kami harus terjun selama ini. Sopo sih sing gelem peduli dengan anak-anak pecandu? Iya. Siapa yang mau? Mereka semua, hampir semuanya. Ini saya garis besar. Hampir semuanya mereka ditangkap, dipidana. Apakah itu penyelesaiannya? Tidak mungkin. Saya akhirnya gabung dengan IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Wah, itu tambah asik. Banyak. Iya. Tambah jeru. Iya. Wah. Saya gabung juga di IPWL. Sebelum kita melanjutkan obrolan yang asik ini, Iya. kita lihat yang satu ini. Oke? Kita tunggu dulu. Balik maneh karo Bang Alek. Ya. Obrolan kita dengan Romo Andreas. Kembali lagi. Tadi asal muasal Romo dipanggil sebagai Romo. Terus aktivitas apa ya yang menyebabkan bahwa sampai harus dipanggil Romo?
Saat itu yang punya pemprakarsa adalah Re. Apa itu? Re, namanya Re. Oh, Mas Re. Re. Dia di Dia ono kepanjangane. bukan. Tim Re Sil, tapi koyo tim Sil BNNP. Karena kami sering keluar masuk ngurusi anak-anak pecandu. Mas Re dan Mas Danu kalau manggil Pak Pendeta itu gak enak. Kadang-kadang kita kan di tempat-tempat yang dimana sebetulnya kita tidak di posisi saat itu. Akhirnya mereka berdua ngomong, relah yang tercetus bahwa non sewu Pak Pendeta, enaknya dipanggil Romo nggih. Loh, gak apa-apa, panggil sapa wae gitu. tidak gampang untuk melakukan hal semacam itu, Mas ya. Di Betul. tengah aktivitas bahwa Romo sebagai seorang pendeta. Karena Ya. tidak semua pendeta itu, mohon maaf, terjun secara kontinuitas. Iya. Sehingga teman-teman BNNP kalau ada sesuatu hal yang menyangkut para pemakai narkoba ini, Ya. bahasanya cuma satu, kita panggil Romo aja. Kenapa kok enggak yang lainnya? Lalu mereka bisa mengenal Romo dan tahu Romo itu dari mana? Karena pada suatu saat ada seorang kakak beradik, tidak perlu saya sebutkan. Ya, Dia perempuan, kakak beradik. Sekarang sudah punya anak dia. di Surabaya sini. Di Surabaya. Dulu waktu itu masih SMP dan SD. Saya dipanggil Mas Re. Saya suruh gabung. Saya ngomong, naik apa gitu kan, biasa kalau kami di sekolah-sekolah naik mobil, saat itu kami bawa mobil. Karena pikir tim SIL ini kalau ada sesuatu nanti langsung dilakukan asesmen. Itu sekitar tahun berapa, Mas? Lama, tahun 2000, mungkin 2018-an mungkin. 2018, Masih baru 2018, 17-18 itu. 2017, jadi 5 tahun yang 5 lalu. tahun yang lalu. Akhirnya pada saat itu dua orang kakak beradik ditanyai apa, tidak mau terbuka, tidak mau buka. Apa yang dilakukan dia tidak mau buka. Akhirnya Jadi kenapa mereka sampai terjerumus dalam hal itu tidak terbuka kepada teman-teman yang ada di itu BNN? suatu rahasia yang tidak akan saya keluarkan karena Iya. itu masalah pribadi. Akhirnya saya bilang bahwa saya ini hamba Tuhan. Saya ingin berdoa, akan mendoakan kamu dan aku akan tumpang tangan di atas kepalamu. Saat itu dua anak kakak beradik ini menangis sejadi-jadinya. Kami peluk, Mas Re juga peluk. Dia akhirnya bercerita banyak hal. Apa yang dialami A sampai Z. Jadi pendekatannya bukan sebagai pendekatan sesuatu, tapi pendekatannya lebih kepada Hatinya, humanisme. iya. Jadi mereka lebih membutuhkan sebuah Iya, betul. perhatian yang lebih, Iya. mungkin karena selama ini itu hal yang sangat mahal yang mereka tidak dapatkan, mungkin seperti Betul, karena hal itu dia tidak peroleh dari keluarga atau sahabat handetolan. Saat itu saya berbicara bahwa mengatakan mohon maaf, seorang pelacur sekalipun Tuhan mengampuni. Seorang pelacur sekalipun Tuhan mengampuni, asalkan dia mau dan takut akan Tuhan yang dia sembah dan tidak mengulangi perbuatannya. Dan sejak saat itu nama saya selalu dipanggil Panggil Romo. Romo, ya. Artinya Bapak. Jadi kebetulan sebetulnya kami bertiga itu, terutama Mas Re, Mas Danu ini punya catatan banyak tentang di sekolah ini siapa pemainnya, siapa yang pakai. sudah tahu mau ya. Kami sudah ada catatannya. Bang. Tinggal yo istilahnya dicedai ditekep ngono sisa ae mau ya. Bisa, tapi kalau sudah melalui proses masuk IPWL, masuk rumah rehabilitasi narkoba, IPWL itu kepanjangannya apa? institusi penerima wajib lapor. Oh, Gitu. Kalau sudah masuk di sana diurus oleh rumah rehab, tidak boleh main-main aparat. Karena ini sudah direhabilitasi. Dan rehabilitasi ini sinergi dengan BNN. Gitu. Jadi saya sering dipanggil, mau iku ruwet mau ngene-ngene, tapi serut apapun begitu saya datang dia akan bilang. Dia akan ini bilang. karena pendekatan sebagai seorang bapak, Iya, betul. ya, tidak memposisikan diri bahwa Romo sebagai seorang hamba Tuhan, tapi Ya. lebih mendekatkan secara personal. Saya seorang bapak, Betul sekali. jadi mereka lebih bisa menerima. Iya. Bahasanya Romo itu wonge humble.
Kan bilang sama gelau nom-nomannya pasti ganteng. Nah aku gak ganteng, aku manis saya. Nah, dari hal ini Romo, apa yang Romo? Saya tidak mendapatkan apa-apa, tapi satu hal kepuasan saya menyadarkan anak-anak yang tadinya tidak menjadi siapa-siapa, dia sekarang menjadi siapa-siapa. Karena apa? Dulu saat dia nyabu, saat dia ganja, dia lupa segalanya. Bahkan yang terlebih, dia lupa akan Tuhannya. Satu hal saya selalu bilang sama Mas Reda, sama Mas Danu, ayo kita utamakan dia untuk memperkenalkan kasih akan dia. Dikasih dulu. Dikasih dulu Bang dia Bang. Dikasih. Jadi tidak langsung menjustis atau Enggak, apa? jangan. Nanti orang, kita tahu Karena orang masyarakat kita ini kan lebih sering, apalagi kalau dengan pengguna ya. Iya. Jadi tudingan, kamu koniki nggak? Kan mereka jijik bahwa sekarang ini justru bahasa prokem di lapangan Bang. Kadang-kadang kita arek-arek saiki, ayo generasi milenial, enggak bosok prokem niku apa? Apa mau prokem itu? Misalnya begini, anak-anak yang mau main narkoba gitu, dia teleponnya main bawah ya, itu berarti dia hanya bahasa komunikasi khusus. Ya, dia main pil dan lain sebagainya. Kalau sudah main atas sudah beda lagi. Oh beda. Sabu. Kalau bawah itu pil. Kalau main atas berarti sabu. Sabu, ganja, contek, waduh. Iya. Itu. Namun satu hal sekarang bahasa prokem juga bertambah. Dari kalau maunya paketnya ini bagaimana cara belinya? Antar apa-apa, dia ngomongnya gampang, COD aja, COD begitu. Nah, yang sekarang lagi viral. Iya. COD Mas ya. COD kakak. Itu bahasa prokemnya pemain. Gitu. Itu bahasa prokemnya pemain. Dan sekarang yang bertambah sekarang anak-anak muda terutama kaum hawa sekarang. Saya tidak tahu. Sampai saat ini pun Romo masih tetap berkecimpung ya. Masih, saya sering dimintai tolong. Istilahnya garis perjuangannya itu adalah menyelamatkan generasi anak muda. Ya, garis saya menyelamatkan generasi anak muda. Kalau ditanya keuntungan, saya tidak beruntung secara materi. Namun satu hal, saya telah menyelamatkan satu keluarga. Karena apa? Dengan dia sadar atas kesalahannya, aku mau apa ya Bang? Dia akan tahu di mana dia akan menghadap Tuhannya. Iya toh Bang? Iya, karena hidup itu sakjane hidup untuk hidup setelah kita nggak ono. Iya, itulah. Nah, sekarang di tengah aktivitas Romo yang seperti ini, pernahkah Romo terlibat secara langsung dengan program istilahnya pencegahan narkotika ini ya, dengan pemerintah Kota Surabaya? Saya ditugaskan untuk advokasi. Namun saya lebih senang kepada rehabilitasi. Akhirnya dua-duanya ini sekali-sekali itu saya lakukan Bang. Artinya saat ada anak yang sudah ngeplay kapan hari itu sampai apa? Busa. Ya sampai berbusa itu, dan ada dua pemahaman kalau dia berbusa itu. Akhirnya yang paling berbahaya itu yang tidak saya pikirkan, dia kena air. Ini kita harus off the record. Kita masukkan rumah sakit, bahkan pihak keluarganya juga malah menawari saya dengan uang kresekan. Namun kan saya tidak mencari itu. Saya ingin menyelamatkan anak bangsa sudah. Mau apa? Wong saya ini hamba Tuhan. Tuhan saya katakan, mintalah engkau pasti akan aku beri. Wes toh enak dah. Enak. Mintalah pasti akan aku beri. Wes itu aja. Nah, sekarang apakah dengan aktivitas Romo di IPWL ya? Iya. Pada rehabilitasi, pernahkah Romo ini diundang oleh sekolah-sekolah dalam hari ini mungkin ya rata-rata sekolah SMA ya? Iya. Pernahkah Romo memberikan edukasi kepada anak-anak yang notabene sangat rentan sekali? Gitu. Apalagi tadi Romo sudah menyampaikan bahwa di setiap sekolah itu pasti ada. Pasti ada. Nah, pernahkah Romo itu diundang oleh salah satu sekolah untuk memberikan edukasi, dan mungkin
dalam saat memberikan edukasi itu Romo mengajak mereka yang pernah tersangkut masalah ini? Kalau ke sekolahan itu biasa yang dilakukan oleh tim saya, terutama Om Re ini, dia sudah punya catatan. Jadi mungkin SMP ini anaknya ini sama ini, SMA ini anaknya ini sama ini. Kita sudah hafal. Seperti tadi kami dari IPWL sedang sosialisasi bahaya adiksi, sosialisasi bahaya narkoba di Kelurahan Sawunggaling RW 8. Tadi saya juga meliput. Maksud saya, Romo diundang di salah satu sekolah, lalu Romo berbicara di hadapan banyak murid-murid seperti itu. Tidak, Bang. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau misalnya suatu saat ada yang mengundang itu, Romo mau ya? Siap, saya mau. Tapi Nah, saya Bapak Ibu Kepala Sekolah, undangan Romo, nggak apa-apa. Jangan mikir yang lain-lain. Yang penting kan kita menyelamatkan generasi anak muda kita. Sehingga masa depan mereka adalah masa depan yang baik, bukan masa depan yang suram. Hari ini happy, besok seru lo lagune, lo lagune wis ono. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita ikuti yang satu ini, oke? mohon pemangku jabatan, baik wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, dan seterusnya. Balik mana? Perbincangan yang asik bersama saya Bang Alek dan Romo Andreas. Romo, di tengah kesibukan Romo yang seperti itu, sebagai seorang hamba Tuhan, Romo masih menyempatkan waktu untuk mendatangi mereka-mereka yang sedang dalam keterpurukan narkoba. Pesan Romo untuk generasi muda itu apa? Saya cuma satu, ingatlah, apa yang kamu lakukan itu memang keluargamu tidak tahu, sekitarmu tidak tahu. Namun ada satu pasang mata, itu mata Tuhan, yang akan mengawasi langkah-langkahmu demi langkah. Ingat itu, apapun yang kamu lakukan, pasti akan mendapat buah yang kamu dapatkan. Nah, jauhi narkoba. Narkoba no, prestasi yes, prestasi apapun. Olahraga oke, seni oke, pendidikan oke. Sekolah lebih tinggi dari apa yang didapatkan oleh orang tuamu. Pasti kamu akan merasakan kebanggaan. Bukan begitu, Mo ya? Sip. Nah, Romo yang dulunya seorang bankir, tapi juga dalam pergerakan sosial, biasa disebut LSM, lalu terlibat dalam kegiatan yang bersifat sosial, yaitu memberikan edukasi, memberikan pendekatan kepada mereka-mereka yang tersangkut dalam dunia narkoba. Nah, yang saya dengar, Romo ini kan juga orang partai. Dan saya yakin di hati kecilnya Romo itu masih tetap merah darahku. Ya. Jadi pertanyaan saya, kita langsung mau ya. Ya, ini silakan, rodok hot nih. Ya, silakan Bang. Romo ini kan bagian daripada pendiri Banteng Ketaton. Saya deklaratornya. Pertanyaan saya, deklaratornya Banteng Ketaton. Kenapa mesti harus muncul nama Banteng Ketaton? Apa penyebabnya, Mo? Banyak hal, Bang. Terus terang aja, walaupun banyak yang tidak menganggap saya pelaku sejarah, namun pada saat perebutan gedung dan lain, gedung PD Perjuangan dan lain sebagainya, saya turut serta di sana. Peristiwa Kuda Tuli? Peristiwa Kuda Tuli yang berangkat di Jakarta saat itu mungkin Armuji, Baktiono dan lain-lain. Iya. Saya ada di Surabaya. Oh, Romo saya dengan Pohada dan lain sebagainya. Namun satu hal, saya itu juga tahu Pak Cip soal itu. Pak Cip adalah guru besar saya. Guru besar dalam bidang politik saya. Namun satu hal, saya sering dianggap loncat partai sejak saya mendeklarasikan Banteng Ketaton Surabaya. Mereka harus ingat bahwa berbeda pada saat pemilihan itu hal yang biasa. Kalau memang ada satu partai, misalnya saya ini ada di partai PDI Perjuangan, yang saya sering diserangkan, saya mendirikan Banteng Ketaton itu pada saat 2020 antara Erik Armuji dan Mahmud Arifin Mujiaman. Mohon maaf. Namun saat itu kenapa saya milih
tidak memilih yang dijagokan oleh PDI Perjuangan. Saya sering dimarahi dan lain sebagainya. Bukannya itu berseberangan dengan garis partai. Betul, memang itu berseberangan dengan garis partai. Partai itu kan ibaratnya garis Ya. komando. Kalau nggak setuju tetap harus Ya, mengikuti apa yang dimaui oleh partai. Terlebih lagi PDI Perjuangan, Bang. PDI Perjuangan itu lain daripada yang lain dengan partai-partai yang lain. Karena saat itu saya menganggap bahwa mohon maaf, kalau dulu yang dijadikan wali kota Armuji, saya siap ada di belakangnya. Armuji orang Agelrejo, saya juga orang Agelrejo. Tonggo, Bu. Tonggo. Dan saya sering lewat Nagelrejo. Ya, dan saya seperjuangan Armuji. Namun apa yang dikata, yang jadi wali kota kan Erik gitu loh. Namun satu hal, saat Erik dan Armuji menang dan diangkat sebagai wali kota dan wakil wali kota, dalam pers rilis saya saat itu tidak tahu dari media mana, saya katakan hari ini Erik dan Armuji diangkat wali kota dan wakil wali kota. Iya. Dinamika politik sudah selesai, Bandeng Ketaton sudah tidak ada. Saya bilang, ayo kita membangun Surabaya dengan 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Jadi mendukung wali kota dan Sangat mendukung wakil sekali. wali kota, ya? Sangat mendukung saya. Jadi bukan perpecahan kalau saya berbicaranya, bahwa ekspektasi pilihan kita itu memang berbeda. Berbeda memang. Tapi ketika ujungnya sudah ketemu siapa yang jadi wali kota, ini wali kota kita dan kita harus mendukung. Loh, bukan begitu? Kita harus menghormati. Dan secara pribadi saya bicara bahwa saya akan mengawal Erik dan Armuji sebagai wali kota dan wakil wali kota. Mengawalnya dalam apa? Dalam kebijakan, Bang. Gitu loh. Kebijakan ini kan untuk masyarakat. Masyarakat biasanya wong cilik gitu loh. Nek kebijakannya bagus juga kita hormat dong, kita dukung dong. Dukung, ya. Iya. Jadi itu mengawal dengan cinta, Mas. Iya. Nek bener didukung, nek salah Dituturi. dikeliru. Ditiru, Nek keliru dituturi. dituturi. Iya. Nek Giring. Romo iki kan Giring kita. jenenge wong Romo. Romo itu bapak. Bapak itu wong tua, nuturi anak-anak. Tapi perlu saya sampaikan, Bang, bahwa banyak orang-orang yang sudah ada di atas mengatakan saya sudah lompat partai. Bukan, saya tetap orang PDI Perjuangan. Hingga hari ini Romo masih tetap Pada PDI. masih tetap dong. Masih tetap eksis. masih PDIP. Masih tetap. merah mau. Ya? Masih banteng mau. Iya, Ya? masih. Dengan usia Romo yang sudah lebih dari setengah abad. Oh, 60 lebih, Bang. 60 lebih lah, ya kan bener mau lebih itu setengah abad loh. Harapan Romo ke depannya itu apa? Terkait dengan kontestasi politik yang saat ini lagi hot-hotnya. Karena tahun depan itu kan, ini kan pendaftaran partai politik sudah, terus nanti ditunjang dengan tambahan pendaftaran caleg, lalu pilpres tahun depan. Apa harapan Romo? Saya pada saat deklarasi pun mengatakan, ayo kita lakukan ini dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Ono sing dengan baik tapi gak benar. Nah, Dia melakukan istilahnya dia nyalek dan lain sebagainya, akhirnya dia jadi, tapi tidak benar dia. Kebijakan untuk masyarakat digencet, suka korupsi, suka ngene, jahil, yang duduk dalam eksekutif pun saenake gitu. Janganlah. Karena waya butuh nyuwet goleki. begitu wis mari ya wis. Iya. Dada lala dadapo. Sampai sekarang, mohon maaf, ini mumpung ini juga disiarkan kemana-mana. Saya sampaikan, sampai saat ini saya ada di belakang barisan PDI Perjuangan. Sampai saat ini, hingga hari ini. Walaupun saya dituduh ke partai lain, tidak. Saya memang saat ini ada di satu pergerakan. Karena saya anggap pergerakan ini yang pas untuk saya. Sesuai dengan batinnya Romo ya. Iya, karena ini betul orang-orang yang idealismenya tinggi. Saya bergabung pada Arek Surabaya Bergerak. Arek Surabaya Bergerak ASB, di mana ketua umumnya Diana Rosiana Samar. Saya senang dengan dia karena saya cocok sesuai dengan pemahaman saya. Arek iki memang ono ngomong gak genah, tapi aku senang karena apa? Apapun kebijakan yang tidak benar, yang sudah merupakan basicking keputusan tata usaha negara, kalau salah ASB yang akan turun tangan. Karena salah satu pendiri ASB adalah saya, Diana, Pak Puh dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ASB ini benar-benar murni bagaimana orang nasionalis ASB ini menjaga
Salah satunya adalah menjaga kota Surabaya. Menjaga kota Surabaya. Satu, yang kedua juga menyikapi secara kritis tentang segala kebijakan dari pemerintah kota terhadap masyarakat kota Surabaya. Betul. Nah, sekiranya itu baik, pasti ASB sangat mendukung, Mas. Sangat mendukung. Tapi kalau dirasa ada sesuatu hal yang harus diluruskan. ASB bergerak, Mo. Bergerak. Kita siap hearing. Tapi nggak oleh anarkis kan, Mo. Menyampaikan pendapat kan boleh. Boleh. Tapi tidak boleh anarkis, Mo. Siap. Benar nggak, Mo? Benar, siap. Nah, Siap. Yang penting aspirasi yang disampaikan itu memang bertujuan untuk Kebaikan bersama. Kebaikan bersama ya. Iya, untuk hajat baik hidup dari pemerintah iya, kota maupun untuk hajat hidup untuk orang banyak. Masyarakatnya ini. Iya. Harapan Romo ke depannya apa, Mo? Banyak. Terhadap ASB ini. ASB saya berharap tetap pada satu keputusan yang pernah kita sepakati. Kita harus ada pada jalur yang benar. Itu nomor satu, Mo, ya. Jalur yang benar. Pada jalur yang benar. Kita harus peduli kepada rakyat, kaum wong cilik. Dan yang ketiga, harus bisa meluruskan sesuatu yang salah. Kan misalnya, oh iki ngene, lho iki salah. Tapi nek gak ono sing belani piye? Yo akhirnya jalannya salah terus, Mo. Makanya itu ASB akan ada di tengah-tengah masyarakat Surabaya pada umumnya. Seperti itu, Mo. Tidak pandang bulu, tidak pandang agama, bah sugih, bah miskin. Kalau ada sesuatu, bilang sama ASB. ASB siap untuk tampil, membantu. Oke, Mo. Di tengah situasi zaman milenial ini, Siap. kan anak-anak muda ini banyak yang antipati dengan hal yang berbau pergerakan seperti itu. Satu, yang kedua, apa meneh ujung-ujungnya nggak politik. Iya. Terus apa yang akan Romo sampaikan terhadap para generasi milenial ini terhadap pergerakan-pergerakan yang membela masyarakat dan juga tidak jauh dari dunia politik? Mestinya kaum muda itu harus melek tentang politik. Satu hal seperti saya, Pohada, Diana, dan lain sebagainya, teman-teman yang ada di ASB itu. Kita harus siap menyerahkan tongkat estafet pada kaum-kaum milenial. Namun jangan sampai kaum-kaum milenial ini yang nanti misalnya jadi eksekutif maupun legislatif memanfaatkan kursinya atau kedudukannya untuk memperkaya diri. Itu aja. Saya lihat di baliho-baliho ini banyak sekali anak-anak muda yang berkontestasi untuk menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga dalam hal ini kan bisa kita katakan bahwa mereka sudah mulai membuka diri ya untuk menerima apa itu politik. Ya. Kesan terakhir Romo kepada mereka, karena kita ini kan pasti akan kalah oleh waktu. Betul. Gitu. Kalau yang masih muda-muda ini tidak mau meneruskan, apa yang akan terjadi? Ya kan? Pesan yang paling simpel buat mereka apa menurut Romo? Satu hal, anak-anak milenial yang sekarang, saya tidak memandang partai apa itu. Kalau Anda sudah duduk di partai dan duduk sebagai anggota legislatif, baik di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat. Satu hal ingat, bahwa Anda dipilih karena rakyat. Dipilih karena rakyat. Dan jangan ongkang-ongkang Anda akan membiarkan rakyatmu yang sengsara. Ingat, kamu dipilih rakyat, dan saat kamu punya kedudukan, dan kedudukanmu itu juga milik rakyat juga. Ilingan rek, aku memang generasi muda pada zamannya. Jadi harapan Romo tadi sudah menyatakan bahwa Romo tetap PDIP. PDI itu lain saya. Iya, PDIP itu lain. Apa yang akan Romo sampaikan terhadap PDIP secara umum dan secara khusus? Satu hal banyak, karena PDI ini lain daripada yang lain, dari partai yang lain. Saya dari dulu, dari tahun 90 sekian, pernah diajari untuk gendeli. Jadi ini kita punya ngitung. Tahu nggak gendeli?
naleni Kelurahan Ya, Ngagerjo. no. Kelurahan Ngagerjo ini 12 RW terdiri. Misalnya yang jadi wong PDI ini wong piro, dan ini sa RW misalnya berapa kakak, berapa DPT. Kita sudah ngitung. Pesan saya untuk PDI Perjuangan, satu hal, apabila terjadi perbedaan seperti saya, ojo terus disingkirno, jangan. PDI itu milik rakyat, milik saya juga, milik anak-anak saya. Alatnya saya juga orang PDI, ibu saya orang Marhen, Bos, mertua saya orang Marhen. Terus aku neng di terus, nek gak neng PDI. Ndak iya toh. Jangan berbicara di masyarakat bahwa saya sudah lepas dari PDI Perjuangan dan saya ikut partai lain. Jangan bilang begitu. Dosa. Romo tetep wong PDIP. Sak oyot-oyote. Iya toh? Masih aktivitasnya saiki jane ngomong putu tapi ndak. Romo ini karena disebut Romo arek-arek kabeh. Ngomong sapa ae sing gelem dimomong untuk menjadi sesuatu hal yang baik. Baik untuk saat ini, untuk besok, dan untuk kedepannya. Romo, matur suwun banget. Terima kasih banyak. Romo sudah berkenan untuk berbincang dengan saya. Ini pertemuan kita yang nggak tahu ya kedua atau ketiga, Mo. Nah, tapi saya tidak bosan-bosannya untuk ya selalu sharing dengan Romo terkait apapun itu, karena buat saya banyak ilmu yang harus saya pelajari dari Romo. Ya, siap. Dengan kesederhanaan seorang Romo Andreas Widodo. Ya, terima kasih Romo. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Bang Alek. Untuk keluarga. Siap. Ya, siap Bang Alek. Oke, kawan-kawan. Sampai di sini perbincangan saya dengan Romo Andreas Widodo. Kita akan ketemu lagi. Kapan ketemunya? Di enteni ae pasti muncul. Oke? Sampai jumpa. Hari ini Minggu 21 Agustus 2022 di lapangan Tambak Sari Surabaya, konser Sapu Lidi untuk Jokowi 2024.